Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang media pembelajaran ICT atau ICT dengan media berbasis Quizizz. Dengan mata kuliah media pembelajaran dan dosen pengampu yaitu Ibu Sari MPD dan Ibu Ine Martiana Pratiwi MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurwanti dengan NIM 11920900108 dari kelas 3C jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya mengambil materi pembelajaran yaitu matematika. Untuk materinya yaitu tentang bangun ruang kelas 5 semester genap atau 2. Untuk kompetensi dasar itu menentukan volume bangun ruang, menentukan sifat-sifat bangun ruang, dan menentukan rumus bangun ruang. Untuk indikatornya sendiri yaitu siswa dapat menghitung volume kubus dan balok, siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari bangun ruang, dan siswa dapat mengenal rumus-rumus bangun ruang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu aplikasi Quizizz. Untuk cara penggunaannya yaitu pertama, download terlebih dahulu aplikasi Quizizz di Play Store atau App Store. Setelah itu, buka aplikasi Quizizz yang telah di-download, maka akan muncul gambar seperti ini. Untuk membuat pertanyaan atau membuat kuis, kita klik aktivitas di sudut bawah, kemudian klik buat kuis yang ada di pojok kanan atas. Setelah diklik, maka akan muncul kolom yang harus diisi oleh teman-teman semua. Di sini kita tulis judul dari kuis yang akan kita buat. Di sini saya menulis tentang bangun ruang. Setelah itu, kita pilih matematika sebagai mata pelajarannya. Dan di sini juga terdapat banyak pilihan mata pelajaran. Kemudian akan muncul pilihan seperti ini. Ini adalah contoh pertanyaan yang akan kita buat. Apakah akan menggunakan model pilihan ganda, kotak centang, atau yang lainnya. Dan di sini juga disediakan fitur gambar untuk soal yang menggunakan gambar, audio, atau video. Oke, kita klik saja fitur gambarnya. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kemudian klik tambah gambar dan akan menyambung ke folder. Selanjutnya pilih gambar dan isi kembali pilihan jawabannya. Di sini juga disediakan untuk jawaban apabila bisa menggunakan gambar, sehingga memudahkan bagi para peserta didik untuk memahaminya. Setelah semuanya selesai, kita klik simpan dan di sini kita harus menandai jawaban yang benar dengan cara mengklik jawabannya apabila sudah berhasil. Apabila sudah berhasil, maka akan terlihat centang hijau. Untuk membuat soal yang baru, kita bisa klik pertanyaan baru yang ada di pojok kanan atas. Untuk mengatur lamanya pengerjaan soal, kita bisa men-setting dengan klik tanda waktu di sini dan ada beberapa pilihan. Pilihan waktu mulai dari 5 detik sampai 15 menit. Di sini saya sudah membuat soal sebanyak 10 soal. Selanjutnya, kita akan edit untuk menambah icon kuis pada beranda dengan menambahkan gambar. Setelah itu pilih negara. Kita klik saja negara Indonesia. Dan selanjutnya, pilih kuis ini dilakukan untuk kelas berapa. Di sini saya ajukan untuk kelas 5 karena materi tersebut materi dari kelas 5. Setelah semuanya selesai, klik simpan. Dan kuis bisa digunakan atau di-share linknya kepada teman-teman atau peserta didik untuk dikerjakan. Selanjutnya kita ke materi terlebih dahulu ya. Pertama, bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung
terdiri dari kerucut, tabung, dan bola. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Untuk sifat-sifat bangun kubus yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, dan memiliki 12 buah bidang diagonal. Untuk rumus pada kubus itu sendiri, yaitu untuk rumus volume, V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Untuk luas permukaannya, 6 kali sisi kali sisi. Selanjutnya yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Untuk sifat-sifat balok yaitu sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang dan masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Untuk rumusnya sendiri yaitu untuk volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk luas permukaannya sama dengan 2 panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Selanjutnya yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Adapun sifat-sifat bola, yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat, bola tidak memiliki rusuk, bola tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari, sedangkan jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Rumus untuk menghitung volume bola yakni 4/3 kali V kali R kubik, sedangkan untuk menghitung luas bola yakni 4 kali V kali R kuadrat. Cara menggunakan aplikasi Quizzes: pertama, buka terlebih dahulu link Quizzesnya. Kedua, kemudian masukkan kode Quizzesnya. Kemudian lengkapi kolom data atau username dengan nama lengkap. Kemudian klik mulai dan isi soal-soal dengan teliti. Apabila terdapat soal dengan jawaban yang salah, maka gambarnya akan seperti ini. Dan apabila jawabannya benar, maka gambarnya akan seperti ini. Kita juga dapat melihat skor poin kita ada berapa dan peringkat kita keberapa, sehingga memotivasi peserta didik untuk bersungguh-sungguh mengerjakan setiap soalnya. Setelah semuanya dikerjakan, maka kita juga dapat melihat nilai akhir kita seperti yang ada pada gambar tersebut. Kita dapat mengetahui jawaban yang salah ada berapa soal dan yang benarnya berapa soal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam materinya. Juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.